sakit ya? Kenapa deh? Kayaknya udah nggak beres nih, harus periksa. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Sus, kebetulan akhir ini saya merasakan kencingnya sakit dan disertai nanah. Baik Pak, sebelumnya keluhan yang Bapak rasakan itu sudah berapa hari? Udah sekitar seminggu, Sus. Dilihat dari keluhannya, maka sebelum diagnosisnya langsung ke dokter, maka kita tegakkan dulu lewat uji lab dulu ya. Oke, baik, Sus. Mari Pak. Atas nama Bapak Desandi, Oh iya. Apakah ini benar dengan Pak Desandi? Iya, betul, Dok. Ya baik ya Pak Desandi. Jadi sebelumnya tadi saya sudah menerima hasil uji lab Bapak. Jadi sebelum saya menjelaskan hasil uji lab Bapak, mungkin Bapak bisa ceritakan terlebih dahulu keluhan yang Bapak alami sekitar seminggu yang lalu. Kebetulan akhir-akhir ini saya kalau setiap kencing itu sakit, Dok. Kadang juga keluar nanah. Baik Pak. Nah sebelumnya mungkin ini pertanyaan sedikit sensitif ya Pak. Saya minta maaf dulu sebelumnya. Apakah Bapak sebelumnya pernah melakukan hal yang beresiko? Sepertinya enggak, Dok. Mungkin sayanya aja yang kurang menjaga kebersihan. Pak, jadi ini sepertinya bukan hanya soal menjaga kebersihan ya Pak. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut dan mungkin Bapak memang merasa belum bisa jujur ke saya, tapi saya berharap untuk Bapak bisa sejujurnya supaya saya bisa memberikan pengobatan dan penyakit Bapak bisa disembuhkan seperti itu. Baik, Dok, saya jujur, saya pernah melakukan hubungan antara sesama jenis. Baik semuanya, silakan buka halaman 311 tentang tiazid. Saya akan menjelaskan tentang tiazid. Tiazid merupakan sintetik. Halaman berapa sih tadi? Ini loh. Ya, silakan. Permisi, Bu, izin ke toilet. Iya, boleh. Permisi Bu, izin ke parkiran mau ngambil barang. Oke, baik Pak, terima kasih ya sudah mau jujur ke saya dan telah memberikan informasi yang sebenarnya kepada saya juga dari keluhan yang Bapak ceritakan, terus dari hasil uji lab juga. Nah, kemungkinan ini Bapak menderita infeksi menular seksual ya Pak. Di sini tercantum seperti gonore Pak. Nah, penyakit ini tuh disebabkan oleh bakteri yang menular, disebabkan karena Bapak itu melakukan hubungan seksual yang di tempat tidak seharusnya, apalagi dengan sesama jenis Pak. Jadi, jika tidak ditangani, penyakit ini tuh bisa menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi saluran kemih yang berat, gangguan kesuburan, lalu nyeri berkepanjangan. Tapi Bapak jangan khawatir ya, penyakit ini tuh masih bisa diobati dengan antibiotik yang tepat dan harus diminum sesuai aturan.
Baik Pak, saya sudah menuliskan resep ya untuk Bapak, dan ini nanti saya akan berikan ke bagian farmasi. Bapak boleh tunggu terlebih dahulu ya di luar. Terima kasih sebelumnya dok ya. Iya, tidak apa-apa ya Pak Desandi. Udah mendengarkan cerita saya dengan baik. Sebelumnya saya juga menyesal melakukan hal ini semua. Saya mengerti. Jujur kalau nggak diberikan penyakit ini, mungkin saya nggak akan sadar. Jadi ya itu sudah tugas saya sebagai dokter untuk selalu mendengarkan setiap keluhan dari pasien saya. Ini resep yang mendengarkan pasien ini. Baik, terima kasih. Atas nama Bapak Desandi. Selamat siang Pak Desandi, perkenalkan saya Indah, apoteker yang bertugas hari ini. Saya akan menjelaskan resep obat untuk Bapak yang diresepkan untuk dokter. Yaitu ada satu obat ya Pak ya, ini namanya Cefixim 200 mg, gunanya untuk membunuh bakteri gonore. Nah, cara minumnya ini diminum sehari 2 kali, 1 kapsul setelah makan, harus dihabiskan selama 5 hari ya Pak ya. Efek samping yang mungkin terjadi penggunaan obat ini itu biasanya mual ya Pak ya, mual atau pusing, diare ringan, terus mungkin kalau yang berat sampai timbul gejala alergi seperti asma sama gatal-gatal. Nah, kalau misalnya udah dirasa ngeganggu, Bapak boleh kesini lagi untuk konsultasi dengan dokter kembali. Untuk interaksi obatnya, jika Bapak sedang mengonsumsi obat lain seperti antasida atau suplemen yang mengandung kalsium, maka diperlukan jeda ya Pak ya, jeda minimal 2 jam dari pemberian obat ini karena bisa mengurangi penyerapan obat ini. Sampai di sini penjelasan saya sudah Bapak pahami. Baik Pak, untuk memastikan boleh diulang penjelasan yang untuk cara minumnya yang sudah tadi saya jelaskan. Ini ada obat Cefixim 200 mg, itu diminumnya sehari 2 kali. 1 kapsul itu diminumnya setelah makan dan dihabiskan selama 5 hari. Betul. Terima kasih Pak, mungkin sudah cukup. Semoga lekas sembuh. Jika ada keluhan lain, jangan ragu untuk kembali ke sini ya Pak ya. Terima kasih. Sama. Sayangi diri, pilih perilaku yang aman. Kesehatan itu investasi dan bukan coba-coba. Satu keputusan bisa berdampak panjang. Stay aware, stay healthy. Peduli kesehatan sama dengan peduli masa depan. Halo. Hai, aku Gina sebagai dokter. Hai, aku Indah sebagai apoteker. Oh gitu ya. Hai, aku Gita sebagai perawat. Hai, perkenalkan nama saya Desandi sebagai pasien yang tertular. Halo, nama aku Fadli sebagai pelaku yang menularkan. Udah, Tek? Udah. Lu nanya dulu. Bisa tangan tuh bisa. Udah nggak sih? Izin permisi Bu. Aduh, ulang. Dah. Udah. Kan biarin di
ngerti mungkin itu memang karena bentar, harusnya gue kayak natap dulu nggak sih, kayak natap curiga gitu. Udah. Iya, tidak apa-apa ya Pak Desandi. Atas nama Bapak Desandi, misalkan untuk Bapak dari dokter ada satu obat namanya Cefixime. Ini obatnya untuk efek samping yang mungkin terjadi, yaitu ini tuh sandinya dihitung kan? Atas nama Bapak Desandi, Oh iya. atas nama Bapak Desandi, gitu dong. Kan berdasarkan satu obat itu ya untuk Sayangi. belum ya. Sayangi diri. Aman. Nah, kita mau loncat soalnya. Kan peregangan itu kan ada jauh-jauhan ya. Iya, ada jauh. Empat. Emang Dede